Oke, halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya baik-baik aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang saya ada masih di atas kapal ya. Kita kerja di atas kapal, jadi tapi sekarang saya ada di ruangan bridge ya. Ada di ruang bridge. Jadi kan di kapal itu ada apa ya? Ada tempat-tempat, ada namanya lah. Bridge, ada kamar mesin, ada ECR kamar mesin sih ya, ada CCR, ada kabin kayak gitu. Nah, di sini adalah bridge ya. Kalau teman-teman pengen lihat bentuknya seperti apa, nah seperti ini. Nah, jadi nama tempat kalau apa ya, yang mengemudikan kapal istilahnya ini seperti ini. Ini namanya adalah bridge. Oke, sekarang saya ada di bridge karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Dalam artian, teman-teman ya. Tapi bukan saya menunjukin kerjaan saya, karena mungkin kerjaan saya seperti itu. Kita melakukan maintenance terhadap pemesinan atau alat-alat yang ada di atas kapal ini. Cuma saya mau nunjukin apa-apa aja yang ada di atas bridge ini ya. Cuma di kapal satu dan lain pasti itu akan berbeda. Nggak mesti sama, cuma dalam apa ya, secara umum itu rata-rata sama, cuma mungkin perlengkapannya aja yang mungkin setiap kapal itu beda ya. Kapal yang ukuran besar sama ukuran kecil, nah itu mungkin akan ada perbedaan. Saya juga kurang tahu jelasnya, cuma yang jelas setahu saya seperti itu. Oke, lanjut. Jadi kita mulai dari mana ya? Oke, kita mulai dari ujung sini ya. Bisa ujung sini sih nggak ada apa-apa sih ya. Di sini ada alat safety ya. Nah, ada alat safety, ini namanya SART atau radar transponder. Jadi kalau misalnya ada apa ya, kejadian yang emergency di kapal ini, jadi itu bisa digunakan untuk memberikan sinyal kepada kapal lain supaya kapal lain itu tahu atau bisa melihat kalau di kapal sana itu sedang ada sesuatu yang bermasalah atau dalam keadaan yang darurat seperti itu. Nah, kemudian pasti ada kayak gini nih di sini. Ini kayak semacam dapur mini buat bikin kopi atau apa. Misalnya orang lagi kerja di sini atau lagi jaga, itu biasanya ya kita buat kopi atau buat minuman-minuman yang menghangatkan biasanya. Dan di sini ada radio telepon. Nah, ini sedang rusak ini. Karena power supply-nya, nah itu yang saya kerjakan di sana sedang saya perbaiki. Oke. Ini kalau teman-teman ngelihat, coba teman-teman lihat sana itu, ini walaupun kita sedang di pelabuhan, tapi masih gelombangnya masih cukup tinggi karena ini musim barat. Oke, kemudian di sini ada radar juga. Ya, ini juga salah satunya yang saya akan perbaiki nanti. Jadi saya sudah nemu itunya tadi, masalahnya ada di PSU-nya. Kemudian di sini ada radar lagi juga. Kemudian di sini ada kemudinya. Ada kemudi kapal. Jadi kalau ada yang nanya kemudi kapal seperti apa? Nah, ya kurang lebih seperti ini. Ya enggak mesti persis seperti ini sih, cuma ya intinya ada kemudinya untuk mengarahkan misalnya berapa derajat haluan akan dituju gitu. Nah, dari di sini. Dan di sini juga ada kayak semacam apa sih namanya, indikator alarm seperti itu. Nah, terus di belakang sini di bagian tengah ini ada panel-panel kayak misalnya panel-panel lampu, panel-panel alat-alat emergency, biasanya ada juga di sini seperti ini. Saya juga belum paham karena ya selama ini nggak pernah otak-atik, karena ya normal-normal aja, nggak pernah ada trouble, jadi nggak pernah otak-atik di situ. Kemudian di belakang sini di bridge ini ada di sini biasanya tempat kapten atau mualim juga membuat gambar peta atau gambar pelayaran. Bidang pelayaran misalnya mau bergerak dari sini ya, ini di Merak ya, mau ke Tuban biasanya. Nah, biasanya beliau akan membuat gambar petanya di sini. Oke. Ada itu juga penerima radio juga di sini, penerima sinyal. Nah, untuk radio yang ini masih bisa. Nah,
Nah ini channel, ini radio yang ini teman-teman, itu pasti akan selalu berbunyi channel 16 ya. Jadi ada channel 1 sampai channel 16 biasanya itu. Nah untuk channel 16 tuh biasanya memang channel internasional kalau nggak salah, seingat saya, karena saya kurang bukan ranah saya untuk hal itu. Ini saya tunjukin aja tempat-tempatnya seperti apa di bridge itu. Ada kompas ya, di depan sini ada kompas. Ini gyro ya, magnetic kompas, dia pakai gyro jadi otomatis. Jadi kalau ada yang nanya gimana kapal itu, apakah kapal itu selalu, jadi pas kita berlayar gitu apakah selalu ini ya, selalu mengemudi kayak mobil atau sepeda motor begitu? Ya nggak begitu. Kita tetap jaga. Memang ada yang apa ya, memang perwira dan EBI itu pasti tetap jaga. Cuma dia nggak selalu pegang ini. Ada autopilotnya lah. Nah salah satu alatnya itu berhubungan sama kompas itu, magnetic gyro kompas. Mesinnya ada di bawah sini. Nah ada di bawah sini dan nggak pernah saya buka. Tapi saya udah pernah lihat barangnya sih, cuma jangan dibuka karena gimana ya? Takutnya ketika dibuka malah terjadi sesuatu yang error, nanti kita akan susah sendiri. Yang jelas kompas itu digunakan untuk salah satunya untuk mengatur automatisasi autopilotnya seperti itu. Nah di sini, ini yang penting, ini adalah telegraf. Ini telegraf ini dipakai buat manuver. Jadi alat komunikasi di kamar mesin dan di bridge itu pakainya ini. Kapal mau maju atau mundur berapa kecepatan, ini yang dipakai ya. Alat komunikasinya seperti ini di sini. Kalau mau maju ya sudah kita majukan, stop seperti ini. Nah di sini, ada keterangannya di sini. Ada standby, ada maju pelan sekali, ada slow, ada kecepatan setengah atau half, ada full. Nah, sama mundurnya juga sama seperti itu. Nah ada telepon di sini dua, dipakai buat komunikasi juga, buat komunikasi antara bridge dan kamar mesin yang ada di bawah. Karena nggak mungkin dong kita selalu pakai radio atau alat komunikasi lain. Jadi kita menggunakan alat komunikasi yang seefisien mungkin lah di situ. Nah untuk di sini ada lagi di sini. Nah di sini ada monitor untuk CCTV. Nah di sini ada black box. Kalau misalnya teman-teman pernah melihat atau mendengar berita pesawat yang jatuh segala macam terus dicari black box-nya, ya itu juga sama, di kapal pun juga ada. Bahkan percakapan saya ini, kata-kata saya ini direkam ya. Jadi kalau misalnya suatu saat ada yang buka black box-nya dan belum terhapus ya, dalam artian belum terhapus memorinya itu, karena dia kan looping terus selama jadi kalau misalnya dianggap sudah melewati batas waktunya, dia akan terhapus dan diganti oleh rekaman baru. Nah kalau masih ada misalnya, maka kata-kata saya ini, video saya ini, kata-katanya itu akan terekam, terrecord. Jadi kalau misalnya terjadi keadaan darurat itu bisa dicari apa penyebabnya dari percakapan-percakapan yang ada di sini, gitu, terekam, terrecord teman-teman. Nah di sini juga ruang komunikasi. Nah ini ada record data terminal, kemudian ada komputer-komputer di sini dipakai untuk ya semacam untuk kerjaan office, untuk mengirim laporan ke kantor segala macamnya di situ. Dan di sini ada controller untuk wifi atau connection internet yang ada di kapal ini. Jadi kapal ini tuh walaupun sedang berlayar di tengah samudera pun atau berada di jauh dari daratan pun tetap mendapatkan sinyal. Jadi untuk komunikasi sebenarnya masih lancar, dan saya sendiri pun masih bisa komunikasi dengan keluarga saya secara lancar gitu. Oke, ini saya sedang bekerja, ini yang saya kerjain PSU untuk radio di sana, dan di sini juga ya seperti itu. Nah, jadi ya kalau kita lagi kerja atau saya lagi kerja ya kayak gini. Jadi nggak kerjaannya ya kurang lebih sama. Kita memperbaiki alat-alat, merawat atau meremajakan alat-alat mesin-mesin yang ada di
atas kapal. Contohnya seperti ini, ada sebuah PSU yang rusak, maka kita kerjakan, kita perbaiki. Kalau bisa diperbaiki ya. Nah, contohnya seperti ini bisa kita perbaiki, kita cari permasalahannya, kenapa PSU-nya bisa rusak atau bisa tidak berfungsi. Nah, baru kita perbaiki. Seperti itu. Dan ya emang seperti inilah kurang lebih lah kerjaannya ya, teman-teman lah. Oke teman-teman, jadi itulah kira-kira bridge di kapal ini ya. Jadi mungkin secara umum, secara khusus tuh akan ada perbedaan di antara kapal satu dan kapal yang lain. Cuma secara umum tuh hampir sama. Pasti ada kemudi, ada telepon, telegraf, alat untuk black box atau yang lainnya tadi yang sudah saya sebutkan. Secara umum pasti sama. Ada alat-alat itu. Cuma mungkin di kapal yang lain secara khusus alatnya akan sedikit berbeda, baik itu posisi atau jumlah alatnya yang berbeda. Dan itu tadi sedikit kerjaan saya, jadi tentang apa yang saya lakukan gitu di kapal ya. Karena kita seorang engineer, saya seorang engineer, jadi ya untuk memperbaiki permesinan atau peralatan-peralatan yang rusak, kita melakukan maintenance dan perbaikan di situ. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar kapal, silahkan tulis di kolom komentar aja. Oke. Dan tunggu video yang lain selain video kapal teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton. Bye. Kursinya kursi gaming.